Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang masalah materi dalam kitab Fathul Qorib, masalah muamalah. Dalam fikih sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ada 4 item yang dibahas. Yang pertama masalah ubudiyah, meliputi sholat, meliputi puasa, zakat, haji, umroh umpamanya. Item yang kedua yaitu membahas tentang masalah muamalah, masalah jual beli, masalah ijarah atau sewa menyewa, masalah rahan penggadaian. Ini dibahas dalam yang kedua. Yang ketiga membahas masalah munakahah. Munakahah itu membahas tentang masalah pernikahan, perceraian, nafkah, hadonah. Terus yang keempat masalah jinayat. Jinayat itu masalah kriminal, masalah pencurian, perampokan, perzinaan. Terus buot yaitu pemberontakan kepada pemerintah yang sah, itu dibahas dalam masalah yang keempat. Di sini masalah yang kedua yaitu masalah muamalah. Saya akan membacakan tentang masalah. Pertama masalah jual beli terkait dengan masalah pengertian beserta dasar hukumnya sebelum adanya ijma. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil Buyu'ih. Kitab ini menerangkan tentang masalah beberapa hukumnya jual beli. Wa ghairiha dan yang lainnya minal muamalati dari muamalah seperti kakirodin seperti kirot yaitu akad bagi hasil, wasyirkah dan akad syirkah. Di sini jual beli sebelum ijma dasar hukumnya ada dalam Al-Quran, dalam hadis juga ada. Dalam Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'ah wa harramar riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi hukum aslinya jual beli itu boleh-boleh saja, toh sekalipun bisa jadi nanti ada sebuah jual beli yang tidak dibenarkan atau yang dilarang dalam agama. Apa contohnya? Contohnya banyak, antara lain jual beli yang di dalamnya ada unsur penipuan, jual beli yang waktunya di siang hari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, menjual makanan. Memang toh sekalipun sah tapi bisa jadi haram, atau yang lainnya banyak nanti di belakang. Terus yang kedua, dasar hukumnya berlandaskan sebuah hadis, yaitu sebenarnya banyak, cuma saya sebutkan satu saja. Pernah baginda Rasul ditanyakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul kasbih. Beliau ditanyakan, ya Rasul, kira-kira usaha atau profesi apa atyab itu yang lebih baik, yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ditanyakan masalah profesi apa yang paling mulia, yang paling baik. Qala beliau menjawab, yaitu amalur rajuli biyadihi, yaitu profesinya seseorang biyadihi dengan usahanya sendiri, dengan jerih payah, entah itu menjadi tukang atau mungkin menjadi petani, menjadi nelayan. Bebas, yang penting profesi itu dengan jerih payah atau hasil usaha sendiri. Yang kedua, yang lebih baik adalah wa kullu bai'in mabrur ay la ghisya fihi wa la khiyanata. Setiap jual beli yang baik. Apa artinya yang baik? Yaitu yang di dalamnya
tidak mengandung sebuah penipuan, di dalamnya tidak mengandung sebuah khianat. Dan ini profesi yang paling mulia. Jadi jual beli tapi di dalamnya tidak ada unsur penipuan, di dalamnya tidak ada unsur khianat. Selanjutnya di sini saya bahas tentang masalah pengertian jual beli. Wal buyu'u jam'u bai'in. Lafaz buyu secara lafaz buyu itu jam'u bai'in. Itu jamak taksirnya lafaz bai'un. Ini dalam pembahasan gramatika Arab. Bai'un itu mufrad, sedangkan buyu'un itu jamak taksir. Selanjutnya wal bai'u lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in. Bai' atau jual beli secara bahasa itu menukar sebuah sesuatu dengan sesuatu yang lain, bebas. Entah barang itu suci, entah barang itu bermanfaat atau tidak, yang penting ada unsur penukaran. Itu namanya jual beli, akan tetapi secara bahasa. Oleh karena itu fadakhalah ma laisa bimalin ka khamrin. Termasuk kategori jual beli secara lughatan, secara bahasa, yaitu menukar khamr umpamanya, yang termasuk kategori minum-minuman keras yang najis ditukar dengan yang lain, atau mungkin kotoran hewan, atau mungkin darah, atau mungkin menukar hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Jual beli tapi secara bahasa. Wa amma syar'an fa ahsanu ma qila fi ta'rifihi itu annahu tamliku ainin. Sedangkan definisi jual beli secara syarak, secara pandangan ulama fikih, definisi yang paling baik yaitu tamliku ainin. Pertama, memberi kepemilikan, menyerah kepemilikan pada orang lain. Menyerah yaitu ainin, benda, harus berupa benda. Yang kedua, maliyah, harus berupa harta. Jadi benda itu berupa harta. Istilah maliyah atau harta dalam fikih identik bahwasanya benda itu bermanfaat, berguna, benda itu suci. Kalau tidak suci, itu namanya bukan maliyah, bukan harta. Sebagaimana tadi saya jelaskan, contohnya seperti khamr, minum-minuman keras umpamanya. Yang kedua, bimu'awadhatin, ada unsur mu'awadhah, penukaran. Jadi ada unsur penukaran sehingga keluar dengan istilah jual beli yaitu hibbah. Hibbah itu memberi kepada orang lain. Tamlik juga tamlik, tapi tidak ada unsur mu'awadhah. Nanti ada di belakang pengecualiannya. Yang selanjutnya biizni syar'iyyin, jual beli itu harus ada izin dengan dalam syariat atau dalam agama. Kalau tanpa izin dari agama seperti riba umpamanya. Riba itu tamliku ainin maliyah, karena makanan, sama-sama makanan umpamanya. Menyerahkan makanan dari pihak penjual pada mushtari. Sebaliknya mushtari juga menyerahkan makanan, membeli makanan dengan menjual makanan, dibeli dengan makanan, atau menjual emas dibeli dengan emas. Ini nggak boleh riba kecuali illa mutamasilan. Illa mutamasilan, kecuali sama, terus dengan cara serah terima langsung kontan umpamanya. Nanti ada di belakang itu. Lah itu jual beli, definisi jual beli yang mengarah kepada benda. Sekarang au tamliku manfaatin, atau menyerahkan kepemilikan tapi berupa manfaat mubahatin. Manfaat itu mubahatin yang boleh, alat ta'bid, atas selamanya. Atas selamanya. Karena kalau tidak atas selamanya tapi muakkad, itu namanya bukan jual beli tapi namanya ijarah. Mas, tempat ini
rumah ini tempati ya, cuman dalam jangka 1 bulan umpamanya. Rumah ini tempati selamanya, seumur hidup umpamanya. Jadi bahasanya rumah ini tempati selamanya. Rumahnya masih punya pemiliknya, tapi manfaatnya yaitu as-sukna, menempati, ini sudah diberikan kepada orang lain, bahasanya selamanya. Kalau tidak selamanya, mu'aqqad, diberi waktu, itu namanya bukan jual beli tapi namanya ijarah. Nanti ada di belakang, atau akad sewa menyewa. Penukaran tadi, penukaran itu bisa manin maliin, dengan harga maliin yang sifatnya harta. Saya katakan lagi bahwasanya kalau malun itu identik barang itu bermanfaat dan juga suci. Jadi dari saman dan musman, saman itu ya anggaplah uangnya gampangannya. Sedangkan musman barangnya, barang yang dijual atau mabe, itu sama-sama berupa malun. Oleh karena itu faharaja, maka keluar bi muawadatin, dengan istilah muawadah penukaran itu al-qardu, akad utang piutang. Karena akad utang piutang itu tidak terjadi muawadah penukaran, enggak, akan tapi raddul mislih, mengembalikan sesamanya. Jadi akad qardu atau ikrot, utang piutang itu namanya bukan jual beli, karena tidak terjadi muawadah tapi terjadi raddul misli. Wa bi idznin syar'i, dan keluar dengan kata-kata iznun syar'iyyun, yaitu ar-riba, sebagaimana saya tadi jelaskan bahwasanya riba itu juga terjadi yang namanya tamliku ainin, karena penukaran antara makanan sama-sama makanan, penukaran antara emas dengan emas, tapi enggak boleh kecuali ada beberapa syarat, antara lain harus mutamasilan, harus sama ukurannya, beratnya, timbangannya. Yang kedua harus yadan biyadin, harus kontan serah terima, tidak boleh muajjal. Wadhahala, dan termasuk fi manfaatin, kategori manfaat itu tamliku haqqil bina, yaitu memberikan atau menyerahkan kepemilikan hak bangunan. Terus wa kharaja, dan keluar bisa manin, dengan istilah saman, uang. Itu al-ujrah, ongkos, fil ijarati, dalam akad ijarah, sewa menyewa, fa innaha la tusamma samanan, karena ujrah itu tidak dikategorikan sebagai saman. Jadi bahasanya berbeda. Kalau dalam ijarah, akad sewa menyewa, itu namanya ongkos atau ujrah. Sedangkan dalam jual beli itu namanya saman. Anggaplah uangnya, itu namanya saman. Sedangkan benda yang dijual atau mabe itu namanya musman. Jadi ini beda istilah antara bab ijarah dengan bab jual beli, karena faktornya berbeda. Seperti tadi, jual beli itu berangkat dari ainun, harus berupa benda, dan juga manfaat boleh tapi harus mu'abbad. Sedangkan ijarah itu berupa manfaat, itu pun mu'aqqad. Sehingga uang itu namanya ujrah dalam ijarah, sedangkan dalam jual beli namanya saman. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan, walaupun sebentar dan sedikit. Semoga manfaat dan barokah, dan jika ada kesalahan silakan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.